Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lailatul Afifah dengan NIM 53020210063, kelas A, Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Di video kali ini saya akan sedikit memaparkan tentang penyusun kerangka penulisan ilmiah dan konstruksi gagasan guna memenuhi tugas mata kuliah penulisan karya ilmiah yang diampu oleh Ibu Neni Mutiatul Awaliyah MAG. Baik, yang pertama adalah kerangka penulisan karya ilmiah. Karya ilmiah menurut Munawar Syamsuddin adalah sebuah naskah yang membahas suatu masalah tertentu dengan memilih metode tertentu dari presentasi secara keseluruhan, teratur, dan konsisten. Sedangkan menurut Widiamarta, karya ilmiah adalah suatu karya yang memuat dan mengkaji suatu masalah tertentu dengan mengemukakan kaidah-kaidah keilmuan. Nah, yang dimaksud kaidah-kaidah keilmuan adalah bahwa karya ilmiah yang menggunakan metode ilmiah dalam membahas permasalahan, menyajikan kajiannya menggunakan bahasa baku dan tata tulis ilmiah, serta menggunakan prinsip-prinsip keilmuan yang lain, seperti bersifat objektif, logis, empiris, sistematis, lugas, jelas, dan konsisten. Karya ilmiah bersifat memaparkan hasil penelitian dan menjelaskan mengenai metode pendekatan tertentu. Dalam penulisan karya ilmiah terdapat sistematika penulisan yang dituangkan dalam bentuk kerangka penulisan karya ilmiah yang bertujuan menjadikan karya ilmiah tersebut mudah dibaca dan dipahami. Selanjutnya adalah ciri-ciri ya. Adanya kerangka juga bertujuan untuk memenuhi ciri-ciri umum dari suatu karya tulis ilmiah. Ciri-ciri tersebut adalah ditulis dalam bentuk sistematis, terstruktur, dan baku, objektif, reproduktif, tidak ambigu, tidak emotif. Gaya tulisan yang dipakai bersifat baku, penulisan banyak menggunakan bahasa dan terminologi khusus atau disebut jargon ilmiah yang hanya dapat dipahami oleh ilmu yang sama pokok bahasan, dan terdapat kohesi. Selanjutnya adalah kerangka secara pokok. Adanya kerangka memberi banyak manfaat bagi penulis sehingga menarik untuk dipelajari dan dikuasai. Berhubung sistematika penulisan karya ilmiah sudah diatur dan ditetapkan terdiri dari beberapa bab dan isinya apa saja, maka pada dasarnya penyusunan kerangka penulisan karya ilmiah menjadi lebih mudah. Cukup mengikuti aturan sistematika yang ada. Berikut adalah kerangka secara pokok. Yang pertama adalah bab pendahuluan. Pendahuluan merupakan bagian karya ilmiah yang memperkenalkan kepada pembaca mengenai masalah yang akan dibahas dan diteliti oleh penulis. Pada bab pertama ini terdiri dari beberapa pokok pembahasan yang memaparkan dasar dilakukannya kegiatan penelitian. Bagian-bagian di bab pendahuluan ini antara lain yang pertama adalah latar belakang masalah. Latar belakang masalah menjelaskan mengenai latar belakang mengapa suatu tema dijadikan pilihan. Dan yang berikutnya adalah rumusan masalah. Rumusan masalah merupakan bagian yang menyatakan berbagai masalah yang akan dicari jawabannya, biasanya berbentuk kalimat tanya dan merupakan suatu pernyataan. Berikutnya adalah hipotesis. Hipotesis merupakan bagian dengan menyatakan sejumlah jawaban dan sifat sementara. Dan berikutnya juga tujuan penulisan, menjelaskan tentang sasaran yang ingin dicapai dari suatu kegiatan penelitian. Berikutnya adalah manfaat penulisan. Pada bagian ini penulis akan memaparkan berbagai bentuk manfaat yang bisa didapat oleh penulis maupun pembaca dari penelitian yang dilakukan. Berikutnya yaitu sistematika penulisan. Sistematika penulisan menjelaskan tentang gambaran keseluruhan dari isi karya tulis ilmiah yang disusun. Yang kedua yaitu bab 2, landasan teori. Bab 2 ini penulis akan menjelaskan tentang teori-teori atau ilmu-ilmu yang menjadi dasar dilakukannya kegiatan penelitian. Selanjutnya yaitu bab 3, yaitu metodologi penulisan. Bab ini sendiri secara umum memiliki 4 bagian. Yang pertama, metode penelitian. Metode ini menjelaskan tentang metode yang digunakan dalam kegiatan penelitian yang dilakukan penulis. Yang
kedua yaitu teknik pengambilan data. Dalam teknik ini menjelaskan teknik yang dipakai penulis dalam mengambil data penelitian. Berikutnya yaitu teknik sampling. Dalam teknik ini peneliti mengambil sampel atau contoh dari suatu populasi yang merupakan subjek penelitian. Yang terakhir yaitu teknik analisis. Penyusun akan menyusun bagian teknik analisis di mana dipaparkan proses analisis data penelitian untuk bisa dijelaskan menjadi bentuk data lain yang mudah dipahami oleh orang lain. Bab selanjutnya yaitu bab 4, hasil dan pembahasan. Bab 4 adalah bab inti yang juga disebut bab pokok sebab berisi pembahasan hasil penelitian. Selanjutnya yaitu bab 5, penutup. Merupakan bab terakhir dari rangkaian kerangka penulisan karya ilmiah. Berisi bab pokok adalah bab penutup. Dan di bab kelima ini terdapat dua bagian. Yang pertama yaitu kesimpulan. Kesimpulan itu menjelaskan kesimpulan dari hasil penelitian yang dipaparkan di bab pembahasan. Dan yang kedua adalah saran. Saran ini berisikan tentang saran dari penulis terhadap semua pihak yang terkait dengan penelitian yang dilakukan. Dan kerangka yang keenam yaitu daftar pustaka. Daftar pustaka masuk ke dalam bab tersendiri yaitu bab 6. Pada bab ini penulis menyusun daftar dari semua rujukan atau referensi yang digunakan untuk melakukan penelitian dan menulis laporan hasil penelitian tersebut. Yang dimaksud penjelasan di atas adalah mengarah pada kerangka penulisan karya ilmiah yang diambil dari kerangka-kerangka pokok. Sedangkan kerangka karya ilmiah secara keseluruhan dari lembar pertama yaitu judul, kata pengantar, abstrak, daftar isi, pendahuluan, latar belakang masalah. Nah, di pendahuluan ini tuh terdapat beberapa bagian. Yang pertama latar belakang masalah, yang kedua perumusan masalah, yang ketiga tujuan dan manfaat, yang keempat metode penelitian. Dan selanjutnya tinjauan pustaka, hasil dan pembahasan, dan penutup. Penutup ada dua bagian yaitu kesimpulan dan saran, dan yang terakhir adalah daftar pustaka. Pembahasan yang kedua yaitu konstruksi gagasan. Dalam menulis karya ilmiah tentu sebelumnya membutuhkan gagasan untuk menuliskan karya tersebut. Dan pada dasarnya gagasan dibagi menjadi dua yaitu gagasan pokok dan gagasan pendukung. Yang pertama yaitu gagasan pokok. Gagasan pokok adalah ide atau hasil pemikiran utama dalam sebuah paragraf. Gagasan pokok juga sering disebut dengan nama lain. Nama-nama lain dari gagasan pokok sebagai berikut. Yang pertama gagasan utama, yang kedua ide pokok atau ide utama, yang ketiga inti pikiran pokok atau pikiran utama, yang keempat inti paragraf atau inti masalah, dan yang kelima adalah topik utama. Yang kedua, cara menentukan gagasan pokok. Berikut beberapa cara untuk menentukan gagasan pokok. Yang pertama yaitu baca dan cermati setiap kalimat di dalam paragraf. Yang kedua, identifikasi ide atau kata benda atau subjek yang mendominasi paragraf tersebut. Yang ketiga, tentukan satu kalimat mana yang paling cocok menjadi kalimat utama. Yang keempat, temukan gagasan pokok dalam kalimat utama tersebut. Selanjutnya yaitu ciri-ciri gagasan pokok. Ada beberapa ciri-ciri dari menentukan gagasan pokok. Yang pertama, mendominasi bahasan dalam paragraf. Yang kedua, topik utamanya bisa dijelaskan secara terperinci lewat kalimat-kalimat penjelas. Yang ketiga, jika berdiri sendiri dalam satu kalimat, maka kalimat tetap memiliki arti yang jelas. Yang keempat, jika letaknya di akhir paragraf atau paragraf induktif, maka biasanya ditekankan dengan kata kunci seperti sebagai kesimpulan. Oleh karena itu, yang terpenting dan jadi tersebut adalah ciri-ciri dari gagasan pokok. Selanjutnya yaitu gagasan pendukung. Pengertian gagasan pendukung adalah
ide tambahan, uraian, atau informasi lengkap yang disampaikan untuk menjabarkan ide pokok. Ada gagasan pendukung juga mempunyai beberapa nama lain, di antaranya gagasan tambahan, ide pendukung atau ide tambahan, pikiran pendukung atau pikiran tambahan, paragraf penjelas, dan topik uraian. Selanjutnya yaitu ciri-ciri gagasan pendukung. Gagasan pendukung mempunyai beberapa ciri-ciri, di antaranya yaitu berada di dalam kalimat-kalimat yang menjelaskan gagasan pokok. Kalimatnya bisa berupa contoh, data kronologi kejadian, atau uraian lainnya. Dan selanjutnya yaitu karena sifatnya yang rinci dan khusus, jika gagasan pendukung berdiri sendiri dalam satu kalimat, maka kalimatnya tidak bisa mencerminkan keseluruhan isi paragraf. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Banyak kekurangannya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.